Manfaat akuntansi forensik di sektor privat. Adapun manfaat akuntansi forensik di sektor privat yaitu berguna bagi sebagian besar kasus kejahatan keuangan yang seperti penggelapan, kekeliruan fakta keuangan, pembakaran nirlaba, penipuan bank, suap, dan penyuapan komersial, penipuan komputer, dan lain sebagainya. Sengketa. Adapun faktor pemicu terjadinya sengketa yaitu ada dua. Yang pertama, salah satu pihak merasa bahwa haknya dirampas atau dihilangkan oleh pihak lain. Kemudian faktor yang kedua yaitu perbedaan penafsiran mengenai sesuatu yang sudah diatur dalam perjanjian ataupun yang belum sama sekali diatur dalam suatu perjanjian. Kemudian hak yang dikurangi atau dihilangkan dapat berupa uang atau aset lain, baik aset berwujud intangible asset ataupun aset yang tak berwujud atau intangible asset yang dapat diukur dengan uang. Kemudian yaitu reputasi. Misalnya tercemarnya nama baik, apakah itu nama pribadi, nama keluarga, ataupun nama suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu peluang bisnis. Misalnya tidak bisa ikut dalam proses tender dengan alasan yang terkesan diskriminatif atau terdiskriminasi. Kemudian gaya hidup, misalnya ditolak memasuki klub atau kawasan yang dinyatakan eksklusif. Kemudian yang kelima yaitu hak-hak lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Selanjutnya yaitu akuntansi dan audit forensik. Adapun gambaran tahapan dalam proses akuntansi forensik yaitu yang pertama identifikasi masalah. Pada tahap identifikasi masalah ini, seorang auditor forensik akan melakukan pemahaman awal dari kasus apa yang sedang mereka ungkapkan. Melakukan pemahaman awal ini juga bertujuan supaya mempertajam analisa serta spesifikasi ruang lingkup. Dengan begitu, proses audit bisa dilakukan tepat sasaran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pembicaraan dengan klien. Nah, pada langkah ini merupakan tahapan terpenting juga dalam proses akuntansi forensik, di mana dalam tahap ini akuntan melakukan wawancara dengan klien terkait dengan kriteria, lingkup, limitasi, jangka waktu, serta metodologi audit. Nah, langkah ini juga dilakukan supaya tercipta kesepahaman antara auditor dengan klien. Nah, kemudian adapun langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan pendahuluan. Nah, tahap pemeriksaan pendahuluan ini yaitu di mana auditor akan mulai mengumpulkan data awal serta melakukan analisa hingga didapatkan hasil dalam matriks 4W tambah 1H. Nah, jika matriks ini sudah dikantongi, maka akan diputuskan untuk melanjutkan investigasi atau tidak. Nah, langkah yang keempat yaitu pengembangan rencana pemeriksaan. Nah, di dalam tahap pengembangan rencana pemeriksaan ini juga auditor akan melakukan penyusunan beberapa hal, yaitu dimulai dari dokumentasi kasus yang dihadapi, prosedur pelaksanaan dan tujuan audit, serta apa saja tugas individu di dalam sebuah tim. Nah, setelah rapi disusun akan menghasilkan sebuah temuan. Nah, temuan inilah yang akan pada akhirnya akan dikomunikasikan oleh para tim audit dan klien. Ya, terus langkah yang kelima yaitu pemeriksaan lanjutan. Merupakan tahapan di mana auditor mulai mengumpulkan bukti. Pada tahapan ini sebenarnya proses audit sudah mulai berjalan. Para auditor akan mulai melakukan beragam tekniknya untuk mencari kebenaran adanya fraud serta para pelakunya. Kemudian yang keenam yaitu penyusunan laporan keuangan. Nah, langkah penyusunan laporan keuangan ini merupakan tahap terakhir proses penyusunan laporan. Pada tahap ini juga auditor akan mengeluarkan semacam laporan yaitu laporan audit forensik. Materi selanjutnya yaitu atribut akuntan forensik.
Nah, ada beberapa atribut akuntan forensik, diantaranya yaitu yang pertama, auditor fraud harus dapat menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi lebih dahulu siapa pelakunya. Kemudian yang kedua yaitu auditor fraud harus dapat membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga yaitu auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraud, yaitu tidak mudah ditebak. Kemudian yang keempat yaitu auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan dalam suatu kasus atau kasus yang sedang diaudit. Kemudian yang kelima yaitu proaktif dalam memilih strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigatif.